A breaking news update now. The conflict between Israel and Iran is intensifying. Iran struck back. Iran kembali mengguncang Israel dalam gelombang serangan ke-17 yang terjadi dini hari waktu setempat, melanjutkan rangkaian serangan balistik intens sejak konflik terbaru pecah pada 13 Juni. Dalam serangan kali ini, Iran meluncurkan sedikitnya 25 rudal balistik jarak menengah yang menyasar sejumlah target strategis di wilayah tengah dan selatan Israel, termasuk kawasan militer di Negev dan fasilitas radar di sekitar Be'er-Sheva. Kementerian Pertahanan Israel mengonfirmasi bahwa sebagian besar rudal berhasil dicegat oleh sistem pertahanan multilapis, termasuk Arrow 3, David's Sling, dan Iron Dome. Namun, sejumlah rudal dikabarkan lolos dan menyebabkan kerusakan terbatas pada infrastruktur militer dan sipil, meski belum ada laporan korban jiwa dalam serangan ini. Gelombang ke-17 ini diyakini sebagai respons langsung atas serangan udara Israel sebelumnya yang menghantam lokasi penting di Provinsi Kerman dan Isfahan yang disebut-sebut sebagai pusat pengembangan rudal Iran. Sumber militer Iran menyebut serangan ini bagian dari lanjutan operasi Janji Jujur 3, Honest Promise 3, operasi militer besar yang diluncurkan Iran pasca serangan Israel terhadap fasilitas nuklir Natanz. Dalam pernyataan resmi, Korps Garda Revolusi Iran, IRGC, menegaskan bahwa gelombang ke-17 ini hanya sebagian kecil dari kapasitas penuhnya. Selama agresi Israel berlanjut, kami akan melanjutkan hukuman strategis terhadap pusat-pusat keputusan militer dan keamanan rezim Zionis, tegas IRGC. Sementara itu, suasana mencekam menyelimuti wilayah tengah Israel. Sirene peringatan berbunyi selama hampir 1 jam di Tel Aviv, Ashdod, dan Be'er-Sheva, memaksa ribuan warga mengungsi ke tempat perlindungan bawah tanah. Militer Israel, IDF, kini meningkatkan kesiagaan penuh dan memperkuat pertahanan udara di kawasan utara, mengantisipasi kemungkinan serangan tambahan dari Hizbullah di Lebanon. Dengan gelombang ke-17 ini, total lebih dari 500 rudal balistik telah diluncurkan Iran ke wilayah Israel dalam kurun 7 hari terakhir. Sejak dimulainya konflik terbuka antara Iran dan Israel pada pertengahan 2024 hingga puncaknya di Juni 2025, dunia menyaksikan transformasi besar dalam kemampuan dan taktik rudal Iran. Serangan-serangan Iran tidak lagi bersifat simbolik, tetapi kini mencerminkan kedalaman strategi militer dan kemajuan teknologi yang signifikan dalam program rudal Teheran. Dalam gelombang serangan ke Israel, Iran mengerahkan berbagai jenis rudal balistik dengan koordinasi tingkat tinggi, menunjukkan evolusi kemampuan strategis yang patut dicermati dari sudut pandang militer. Iran memanfaatkan spektrum luas rudal balistik jarak pendek, SRBM, menengah, MRBM, dan bahkan Intermediate Range Ballistic Missile, IRBM, dalam operasinya. Beberapa rudal utama yang digunakan termasuk Fateh 110, Zolfagar, Desful, dan Sejil. Rudal-rudal ini memiliki jangkauan antara 300 hingga 2000 km, memungkinkan Iran menyerang target jauh di dalam wilayah Israel tanpa harus meluncurkan dari perbatasan langsung. Rudal Sejil, misalnya, adalah rudal 2 tahap berbahan bakar padat yang mampu mencapai sasaran dengan kecepatan tinggi dan waktu respons cepat. Yang mencolok dalam serangan ke-17 adalah penggunaan sistem rudal balistik dengan Multiple Reentry Vehicles, MRV, yakni hulu ledak yang terpisah di ketinggian dan menghantam target secara simultan di beberapa titik. Iran juga mulai memadukan rudal balistik dengan drone kamikaze serta rudal jelajah yang terbang rendah untuk mengecoh radar, menciptakan serangan saturasi yang mengaburkan kemampuan deteksi sistem pertahanan udara Israel.
Rudal-rudal Iran kini dilengkapi dengan sistem navigasi inersial (INS) dan pembaruan koordinat berbasis GPS atau GLONASS memberikan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Meski tidak sepresisi rudal NATO atau Rusia, peningkatan akurasi Iran telah memungkinkan rudalnya menghantam sasaran-sasaran berprofil tinggi seperti fasilitas radar, depot senjata, atau pusat-pusat komando militer. Iran tidak hanya menembakkan rudal dalam jumlah besar, tetapi melakukannya dalam gelombang bertahap, yakni menyerang secara berulang setiap 8 hingga 12 jam dalam 24 jam terakhir. Strategi ini bertujuan untuk menguras sumber daya sistem pertahanan Israel, seperti peluncur Iron Dome yang memiliki keterbatasan jumlah peluru interseptor. Dalam banyak kasus, rudal dengan nilai strategis rendah atau hulu ledak dummy dikirim lebih dulu untuk menyibukkan radar dan sistem pertahanan, disusul oleh rudal utama dengan hulu ledak aktif. Taktik lain yang digunakan Iran adalah mengombinasikan rudal kecepatan tinggi Mach 15 dengan drone lambat yang diluncurkan bersamaan. Drone yang relatif murah dan mudah diproduksi berfungsi sebagai umpan radar, menyerap rudal pencegat, dan membuka jalan bagi rudal balistik utama untuk mencapai sasaran. Serangan simultan dari berbagai sudut, utara Irak, Suriah, dan bahkan Laut Merah, membuat radar Israel kesulitan menentukan asal serangan secara cepat, menciptakan kebingungan operasional di level Komando Pertahanan Udara. Rudal-rudal Iran dirancang untuk menghindari intersepsi dengan kecepatan tinggi dan jalur terbang balistik suborbital. Setelah diluncurkan dari peluncur mobil, TEL, Transporter Erector Launcher, rudal akan naik ke ketinggian hingga 150 sampai 300 km tergantung jenisnya, lalu kembali turun dalam fase terminal dengan kecepatan lebih tinggi dari Mach 3 sampai 6. Pada fase ini, rudal berada di luar atmosfer, sebuah zona yang sulit dijangkau oleh sistem pertahanan berbasis jarak pendek seperti Iron Dome. Dalam banyak kasus, Iran menggunakan Electronic Countermeasures (ECM) dasar seperti gangguan sinyal GPS atau decoy flare untuk membingungkan sistem navigasi rudal pencegat. Beberapa rudal balistiknya bahkan dilaporkan membawa penetrator atau hulu ledak submunisi yang dapat menyebar sebelum menyentuh tanah, memperluas radius kerusakan, dan menyulitkan pencegatan total. Iran juga menyebar peluncur rudalnya secara desentralisasi, sering berpindah tempat dan berkamuflase di antara kendaraan sipil atau kawasan industri. Hal ini membuat mereka sulit dideteksi dan dihancurkan oleh serangan preemptif Israel. Dalam beberapa kasus, peluncuran dilakukan dari silo bawah tanah di wilayah Kerman dan Yazd yang terlindungi secara geologis. Kemampuan rudal Iran bukan hanya ancaman teknis, tetapi juga pernyataan strategis bahwa Teheran kini mampu menyerang wilayah musuh secara langsung, simultan, dan berulang. Meskipun Israel memiliki salah satu sistem pertahanan udara terbaik di dunia, serangan bertubi-tubi yang dirancang Iran mampu menembus dan menyebabkan kerusakan yang signifikan, baik secara fisik maupun psikologis. Namun, efektivitas jangka panjang Iran bergantung pada ketersediaan rudal dan stabilitas jaringan logistik peluncuran. Jika perang berkepanjangan, Iran mungkin akan kesulitan mempertahankan ritme serangan tanpa eskalasi ke senjata non-konvensional atau keterlibatan langsung oleh proksi seperti Hizbullah. Konflik ini bukan sekadar pertarungan misil, melainkan juga pertarungan kecerdasan strategis dan kapasitas bertahan. Dalam hal ini, Iran menunjukkan bahwa melalui kombinasi rudal balistik